terkait dampak ekonominya terhadap Israel sendiri atau yang mana juga di sini ada Amerika di belakangnya, apakah sebetulnya dampak ekonominya juga sudah mereka rasakan secara garis luas ataupun secara global, begitu Bu Nina? Sini yang menarik, pertumbuhan ekonomi Amerika justru tumbuh, yang lain melambat ya. Jadi ini tadi 2,4% menjadi 2,9%, saya lihat dari data yang diumumkan BPS, dibandingkan negara lain, China yang menurun ya 1,6 jadi 1,4. Artinya apa? Dengan adanya peperangan ini justru Amerika malah naik ya. Amerika kan mengeluarkan anggaran besar untuk Ukraine dan juga untuk NATO gitu ya. Penjualan alat militernya sukses gitu. Jadi isu tentang keamanan itu justru membuat penjualan senjata naik sehingga pertumbuhan ekonomi Amerika naik. Yang lain melambat. Nah, ini harus kita warning dengan hati-hati. Makanya tadi saya katakan kalau ke dalam, ke internal Indonesia, sektor kita akomodasi dan makanan minuman itu tumbuh secara baik ya, 1,1 sehingga saya tadi angkanya, dan juga lapangan kerja juga naik ya di akomodasi, karena kita kan keluar dari masalah COVID ke non-COVID gitu ya. Nah, jadi di Indonesia pertumbuhan sektor akomodasi tumbuh, lapangan kerja tumbuh. Nah, di Amerika pertumbuhan ekonominya justru naik dibandingkan negara lain yang melambat gitu ya. Nah, berarti kita harus hati-hati melihat ini penyebabnya itu adalah penjualan apa yang di Amerika yang naik pesat, yang kita lihat tentu pengeluaran senjata gitu dan penjualan senjata gitu ya, dan ini berarti tidak sehat buat negara lain tapi sehat buat Amerika Serikat gitu ya. Jadi kita hanya ingin mengatakan ya tentu aja kita berharap perangnya cepat selesai, tapi kalau kapan dia akan selesai kan belum tentu gitu ya, sangat tergantung apakah eh, negara lain kuat gitu ya untuk mendorong bahwa kita blok. Karena apa? Pertumbuhan itu terjadi karena ada support ya dari negara maupun dari rakyat. Walaupun di Amerika secara parsial itu rakyatnya teriak-teriak di jalanan dan juga protes-protes, tapi itu kan bukan korporasinya. Jadi korporasi itu membuat profit dari perusahaan-perusahaan ini tumbuh gitu ya, dan isu yang paling penting profit, siapa yang menyebabkan pertumbuhan Amerika naik pesat gitu. Jadi saya akan hati-hati sekali untuk mengatakan ya ada yang untung, ada yang rugi dari adanya eskalasi atau perang ini gitu ya. Ada yang memang hidupnya dengan negara yang support militernya tinggi, dia akan senang sekali membuat perang di tempat berbagai negara, dan itu tidak sehat buat Indonesia yang ingin tumbuh secara damai gitu ya. Nah, kalau dari konsep ini memang kita lihat trade off tadi, kalau memang lapangan kerja yang ada itu menurun di sektor-sektor yang kata konsumsi berasal dari impor ya, misalnya KFC, McD dan sebagainya, tapi tumbuh di sektor UKM yang memang diarahkan pemerintah untuk mensubstitusi barang-barang tadi, maka hasilnya akan tetap aman buat Indonesia. Dan kalau kita lihat sampai hari ini masih aman gitu ya, karena Indonesia memang yang makan makanan tadi itu agak mahal gitu ya. Jadi bukan rakyat kebanyakan. Itu sekelompok kecil lah dari orang kaya Indonesia yang bisa makan McD, KFC, dan juga yang makanan ya. Tapi kalau yang produk sabun dan sebagainya mungkin ya, tapi itu pun kecil porsinya kalau kita lihat dibandingkan Indonesia juga bisa sudah punya produk dalam negeri untuk hal itu ya. Jadi hanya perlu menjelaskan saja ke rakyat yang mana produk luar negeri, Amerika dan Eropa dan sebagainya. Kalau memang ingin Indonesia, made in Indonesia, mensubstitusi. Jadi kita menjadi raja di negara kita sendiri, jangan lagi perlu impor nih barang-barang ini, gitu ya. Kita perlulah memakai konsumsi barang made in Indonesia sehingga lapangan kerjanya tetap menumbuhkan produksi yang ada di Indonesia begitu ya. Jadi kita tidak melihat ini sebagai ancaman ya terhadap lapangan kerja, tetapi proses ini harus jelas arahnya ya. Kalau hanya himbauan ya mungkin tidak akan berdampak banyak karena himbauan itu tidak belum tentu sampai ke pelaku ya. Artinya pengusaha ini bicara ya ada sedikit protes tapi mereka melawan dengan cara strategi pasar kan, yaitu membuat diskon dan sebagainya. Jadi tidak akan efektif untuk benar-benar membuat konsumsi dari barang-barang impor itu turun kalau itu targetnya. Nah, ini saya tidak mendengar itu sebagai target ya. Saya mendengar pemerintah akan netral ya, artinya dia mendiamkan ini tanpa sebuah gerakan lebih gitu ya. Sedangkan ini kan MUI gerakan masyarakat yang dilakukan gitu ya, himbauan ke masyarakat pengguna namanya, pembeli dari barang tersebut ya. Jadi agak lambat gitu ya kalau saya lihat akan di Indonesianya. Di luar negerinya kencang ya gitu ya, keras sekali karena kesadaran mereka, edukasi mereka sudah tinggi ya. Jadi ini yang perlu adalah mensosialisasi dengan baik ya, menjelaskan isu tentang kenapa
Israel itu adalah teroris dan adalah genocide yang terjadi, dan yang Indonesia harus paham bahwa Palestina itu yang korbannya ya, bukan Israel korbannya, karena ini dibolak-balik nih kalau di luar negeri, yang mana korban yang mana teroris gitu. Nah, ini yang penting ya untuk dipahami, karena di Amerika sendiri kesadaran itu tumbuh pesat, di Inggris juga tumbuh pesat begitu ya, di Eropa juga tumbuh, di mana-mana tumbuh, Baik. bahwa bukan Palestina teroris gitu ya. Oke, baik. Itu. Saya akan kembali ke Pak Rizal dan juga menanyakan hal yang sama begitu ya. Pak Rizal, sebetulnya dengan aksi boykot yang terjadi di sejumlah negara saat ini terhadap produk-produk pro-Israel, nah untuk ekonomi Israelnya sendiri seperti apa sih kondisinya sekarang menurut pandangan dari Indef, Pak Rizal? Iya, memang kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Israel gitu ya, memang relatif tumbuh gitu ya. Bahkan perdagangan juga banyak sekali yang dilakukan gitu. Eh, Termasuk juga saya kira ke beberapa negara ya, utamanya pertanian. Bahkan banyak teknologi yang diadopsi oleh beberapa negara, khususnya di teknologi pertanian, industri makanan gitu ya. Nah, termasuk juga saya kira beberapa aktivitas atau juga komoditas manufaktur. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana perekonomian Israel, ya sebenarnya kalau kita lihat saja misalnya ya, Israel ini kan tidak ansih Israel gitu ya, tapi bagaimana dukungan dari negara-negara yang notabene penduduk yang berasal dari bangsa Yahudi kan gitu ya. Jadi Israel itu kan selalu similar dengan bangsa Yahudi. Dan inilah yang kemudian kalau dilihat dari sisi ekonomi ya tumbuh saja gitu ya. Tetapi yang paling kuat lagi sebenarnya support dari negara-negara seperti Amerika gitu ya. Jadi selalu kita melihat bahwa Israel itu support dari negara-negara maju gitu ya, termasuk juga Inggris, kemudian juga Prancis ya, bahkan Amerika sendiri gitu. Dan tadi disampaikan gitu ya bahwa ternyata supportingnya juga cukup besar. Bahkan kemarin perdana menterinya gitu ya, eh, termasuk juga menteri luar negerinya, bagaimana minta dukungan ya terkait dengan anggaran gitu. Dan ini juga tentu saja ini juga ya namanya peperangan ya, tentu saja secara struktur ekonomi pasti terganggu gitu ya. Tapi itu in the short run ya. Problemnya Israel ini kan punya supporting tadi, ya, investornya, kemudian juga pengusaha-pengusahanya ya, yang sebangsa begitu dengan mereka, dan ini sangat kuat. Jadi kalau misalnya apakah kemudian boykot ini efektif gitu ya dalam menurunkan kinerja ekonominya gitu ya, memang indirect begitu ya. Dan notabene ya pengusaha-pengusahanya kan tidak di Israel gitu, tapi juga di Amerika gitu. Dan di Amerika yang kemudian menggelontorkan anggaran, support anggaran ya ke Israel. Ya include ya meskipun ya dari Israel secara langsung juga ada. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kemudian seluruh dunia ya melakukan hal yang sama, ya pasti punya pengaruh pasti gitu ya. Termasuk Indonesia. Hanya saja kan sekejap gitu, short term gitu ya. Nah, apalagi di Indonesia yang notabene hanya himbauan ya. Fatwa MUI ini kan tidak mengikat, ya, tidak mengikat dalam konteks ke seluruh masyarakat, hanya kepada orang-orang yang bisa mengakses fatwa itu dan memahami ya berkaitan dengan hukum fatwa itu kan gitu ya, terutama umat Muslim, umat Islam. Nah, maka yang akan sangat efektif ya tadi memang harus ada, kalau misalnya pemerintah ingin andil bagian ya dijadiin policy gitu, kebijakan gitu ya yang secara terstruktur kalau memang mau ke situ, tapi kan pemerintah nggak ke situ. Jadi kalau misalnya apakah ini short term apa long term ya, ya kalau kemudian peperangan ini berjalan panjang pasti kemudian lama kelamaan ya industri-industri yang memproduksi produk-produk Israel ini ya lama-lama memang akan decline gitu Baik. ya. Tetapi kalau short term seperti saat ini, bahkan solusinya nanti sudah ada misalnya, ya lama-lama akan balik lagi gitu ya. Lama-lama akan balik lagi kembali ke kondisi awal. Nah, ini kan sentimen market ya, sentimen pasar, sentimen konsumen terhadap produk-produk itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana substitusi
komoditi substitusinya gitu ya, atau pengganti dari produk-produk ini, tidak hanya untuk Indonesia, saya kira untuk di global juga begitu.